Episode ini dimulai dengan pria muda bernama Kim Son-woo berada di tempat kerja. Dan dia terjebak di dalam mesin. Dia berusaha membebaskan diri dengan terus menekan tombol stop. Namun, mesin mengalami masalah sehingga terus berjalan. Alhasil melukai kaki Son-woo. Son-woo pulang ke rumah dan menangis di tempat tidurnya setelah malam mengerikan di tempat kerjanya itu. Sementara itu tokoh utama yaitu Han Geru berada di akuarium. Dia mengidap sindrom Asperger. Saat itu dia memperhatikan semua ikan, mengetahui nama setiap spesies biota laut dan memperhatikan detail anatomi yang rumit, bahkan kondisi makhluk itu sendiri. Para akuaris di sana sangat terkesan kepadanya sebab ini membantu mereka. Hal ini mendorong sahabat Geru yaitu Namu untuk datang. Kemudian Namu mengantarnya pulang dengan sepedanya. Dan dia memberitahu Geru betapa populernya dia di akuarium. Saat Geru kembali ke rumah, ayahnya yaitu Han Jong-woo menyambutnya dengan hangat. Dia membuat sarapan untuk mereka berdua. Jong-woo dan Geru memiliki perusahaan bernama Mop to Heaven yang bergerak dalam mengatur barang-barang yang ditinggalkan oleh almarhum atau orang yang sudah meninggal di rumah mereka. Saat itu, Jong-woo menerima klien terbaru yaitu Son-woo yang telah meninggal. Ketika Jong-woo dan Geru memasuki apartemennya, mereka berdoa untuk almarhum Son-woo sebelum mulai bekerja. Keduanya sama-sama memikirkan kehidupan seperti apa yang dimiliki oleh Son-woo. Mereka mengemas barang-barang Son-woo yang paling berharga ke dalam satu kotak kuning. Geru kemudian menjelaskan mie favorit dan jenis pewangi kain Son-woo yang dia gunakan. Dia juga menyatakan Son-woo sangat mencintai orang tuanya. Usai membersihkan ruangan dan mengemas barang-barang penting Son-woo, keduanya bersiap untuk pergi ke rumah duka. Dalam perjalanan, Geru menunjukkan dari mana Son-woo mendapatkan mie-nya. Dalam kilas balik, Son-woo memakai deodoran sebelum pergi ke minimarket. Dia mempunyai ketertarikan romantis terhadap penjaga minimarket itu. Di rumah duka, orang tua Kim Son-woo diberitahu oleh manajer perusahaan bernama Yong-gun bahwa itu bukan kecelakaan kerja, sebab tidak terjadi di tempat kerja. Mereka menyampaikan belasungkawa terhadap meninggalnya Son-woo dan memberinya sedikit uang. Jong-woo dan Geru tiba di pemakaman dengan sekotak barang-barang penting Son-woo untuk diberikan kepada orang tua Son-woo. Ibu Son-woo mendapati handphone Son-woo di kotak itu. Dia membaca pesannya, bagaimana putranya telah mengetahui salah satu mesin perlu diperbaiki. Dia memperbaikinya sendiri, kemudian memberitahu manajernya dia perlu waktu menemui dokter, sebab dia terluka di tempat kerja. Namun, manajer justru mengatakan dia harus bekerja apapun yang terjadi, dan dia tidak boleh menyebutkan kecelakaan di tempat kerja. Itu akan membuatnya dipecat. Membaca ini jelas membuat Ibu Son-woo merasa terluka. Ayah Geru mendengar manajer mencaci mendiang dan keluarganya lebih jauh. Ini tentu saja tidak sopan, dan ayah Geru meraihnya memaksanya untuk menghadap Ibu Son-woo. Ibu Son-woo yang tuli berbicara dalam bahasa isyarat yang diterjemahkan ayah Geru. Ibu Son-woo bertanya apakah putranya pernah mengandur atau melakukan pekerjaannya dengan setengah hati, atau apakah dia akan memperlakukan pekerjaannya sendiri seperti ini. Merasa kesal, Ibu Son-woo mengembalikan amplop uang yang dimaksudkan untuk putranya, dan memberitahu manajer itu bahwa dia tidak akan pernah mengambil uang untuk nyawa putranya. Sementara, Geru mengikuti seorang perawat Kim yang tentu saja membuat Kim takut. Geru hanya menginginkan pin yang dipakai oleh Kim. Kim berteriak dan ayah Geru segera tiba dan meminta maaf kepada staf itu, sebab putranya mengejutkannya. Geru menginginkan pin sebagai hadiah untuk Son-woo. Saat ayah Geru menerima telepon, dia meninggalkan Geru yang melihat ikan di akuarium kecil, memintanya untuk menunggu sampai dia kembali. Sementara ayah Geru pergi menemui pengacara Oh, akan tetapi dalam perjalanan kembali, ayah Geru tiba-tiba pingsan karena serangan jantung. Ayah Geru yang tak kunjung datang membuat Geru mencoba menenangkan diri dengan melapalkan spesies laut. Ayah Geru diangkut ke ambulans, sementara Geru diminta pergi oleh penjaga. Geru lalu memberanikan diri mengendarai van mobil ayahnya untuk mencoba dan menemukan ayahnya itu. Mengingat kurangnya pengalaman, Geru mengerem di jalan raya yang sibuk. Polisi mengetuk jendela mobil, namun dia semakin kesal. Namu muncul, mengetuk pintu mobil Geru dan memeluknya sambil menangis. Geru mengatakan kepada Namu bahwa dia tidak terluka atau kecelakaan. Di pemakaman, Geru ingin membawa abu ayahnya pulang, walaupun orang lain melarangnya. Sampai di rumah, Geru berlutut di depan foto ayahnya dan mengulangi kalimat, ayah selalu bersama Geru. Beberapa waktu berlalu, paman Geru yaitu Chong Sang-gu muncul di rumah Geru. Dia kasar dan sombong. Dia kini akan tinggal bersama Geru. Di waktu sebelumnya, Sang-gu dipenjara.
Kemudian pengacara O mengunjunginya atas nama ayah Geru dan memberitahunya bahwa ayah Geru telah meninggal dunia. Namun pengacaranya memberinya rincian surat wasiat bahwa Sanggu kini menjadi wali resmi untuk Geru yang berusia 20 tahun dan menderita sindrom Asperger. Namun, Sanggu tidak tertarik dan justru pergi ke klub. Sanggu menemui Madam Jung, bertanya apakah dia tahu sesuatu mengenai perwalian. Madam Jung memberitahunya jika orang yang dia walikan memiliki aset, Sanggu bisa mendapat akses gratis untuk aset itu. Esok hari, Sanggu menemui pengacara Jung. Memberitahunya dia ingin menjadi wali Geru sebagai bagian dari syarat. Sanggu harus pindah dan menjalankan Muptu Hipen selama beberapa bulan bersama Geru. Di waktu sekarang, pengacara O menuju rumah Geru untuk menjelaskan situasinya. Dia memberitahu Geru bahwa Sanggu adalah pamannya dan kini menjadi wali resmi. Geru harus melatih Sanggu agar dia bisa bekerja untuk Muptu Hipen. Namu merasa kecewa dengan kondisi ini, yakin Sanggu bukan orang yang tepat untuk menjadi wali. Suatu ketika, Sanggu mencoba mengambil sebuah kamar di sana. Geru menghentikannya mengatakan dia tidak bisa melakukan itu, sebab itu kamar ayahnya. Geru mulai melukai dirinya sendiri, membenturkan kepalanya ke dinding, sebelum akhirnya Namu menenangkan situasi dan menjelaskan Geru tidak menyukai perubahan di lingkungannya. Karena tidak memiliki kamar, Sanggu pun harus tidur di tenda. Dia juga tidak bisa duduk di meja ruang makan, sehingga membuat mie di samping tendanya menggunakan kompor api unggun. Di malam hari, Geru menjaga pintu kamar ayahnya saat tidur. Sanggu melihat-lihat potret di rumah dan menduga bahwa saudaranya itu menikahi seorang gadis kaya dan mengubah hidupnya. Namun yang frustrasi dengan kondisi Geru menghubungi pengacara O dan ingin Sanggu dikeluarkan dari perwalian Geru. Namun pengacara O memberitahu Namu untuk mengamati mereka berdua dan memberitahu Namu bahwa Sanggu memiliki masa percobaan 3 bulan. Sementara Sanggu bangun dari tidurnya, dia melihat Geru dengan pakaian hazmat sedang membersihkan. Geru menyuruh Sanggu untuk menjaga tempat tetap bersih, dan dia mempunyai pekerjaan baru untuk dilakukan. Selanjutnya, Sanggu bersiap untuk melakukan pekerjaan pertamanya menemani Geru dalam menangani klien berikutnya, yaitu Nenek Li. Saat perjalanan, Sanggu mengemudi tidak menentu dan dia melaju kencang di jalanan, yang membuat Geru merasa ngeri. Geru mengatakan Sanggu melanggar hukum sebanyak 59 kali di jalan. Sampai di lokasi, keduanya bertemu dengan keluarga dari Nenek Li, yaitu Pak Chol-u dan istrinya. Mereka ingin segera mengetahui apakah ada barang berharga yang ditinggalkan oleh Nenek Li. Namun saat mereka masuk, ada belatung di mana-mana. Yang menjadi penyebabnya yaitu almarhum Nenek Li tidak ditemukan selama 3 minggu. Sanggu muntah dan Geru mengatakan dia akan melanjutkan pembersihan. Geru memulai pekerjaannya, dia membayangkan ayahnya menyuruhnya untuk tidak gugup. Sebelum membersihkan, Geru berdoa untuk almarhum Nenek Li. Saat Geru pergi keluar, dia memberitahu putra Nenek Li bahwa ada uang, namun di bawah karpet yang berjamur dan lengket. Geru memberi mereka nasihat mengenai cara membersihkan uang itu, dan putra Nenek Li memintanya untuk melakukannya. Usai pembersihan, petugas kebersihan Park Juntek datang untuk mengangkut semua sampah. Saat proses memasukkan barang ke mobil sampah, Sanggu juga memasukkan kotak Muptu Hipen yang berisi barang-barang berharga Nenek Li ke dalam mobil, tanpa sepengetahuan Geru. Tiba di rumah, Geru mulai membersihkan uang kertas dengan cairan. Usai kering, dia meletakkan semuanya di atas meja. Esok hari, Geru menuju ke bank dan mengosongkan catatan penarikan Nenek Li di atas meja yang ditemukan di rumah Nenek Li. Geru memberi staf bank nomor rekening Nenek Li dan bertanya apakah mereka mengenalnya. Dalam kilasan masa lalu, Nenek Li datang ke bank setiap hari untuk menarik uang kertas 50.000 won. Semua orang mengenalnya. Saat ini, Geru mengetahuinya dan mengambil permen, kemudian menuju keluar bank sambil mengikuti pelacak lokasi di handphonenya. Hanya saja saat mengikuti aplikasi Maps-nya, ponselnya mati. Sementara itu, Sanggu kehilangan Geru. Dia pulang ke rumah dan Namu sangat marah kepadanya sebab kehilangan Geru. Namu mengatakan kepada Sanggu betapa beresiko pemuda itu. Sesaat kemudian, Geru akhirnya kembali ke rumah dan mengatakan kepada mereka dia harus bertemu dengan keluarga dari Nenek Li lagi. Sebab dia mempunyai sesuatu untuk diberikan kepada mereka selain uang, dan itu ada di kotak kuning Muptu Hipen. Di waktu berikutnya, Namu memutuskan untuk bergabung bersama Geru dan Sanggu untuk pekerjaan Muptu Hipen. Namun ibunya tidak senang, sehingga terjadi perdebatan di antara mereka. Akan tetapi, Namu meyakinkan ayahnya yang setuju untuk membiarkannya bekerja selama 3 bulan.
Sementara itu Geru merasa khawatir. Dia kehilangan kotak kuning Mukto Hipen. Sanggu mencoba menenangkan Geru dengan melingkarkan dengannya ke leher Geru. Saat itu Namu masuk, Sanggu akhirnya digigit Geru. Dan kemudian Namu berusaha menghentikan Geru yang terus membenturkan kepalanya ke dinding. Ketika Geru menjelaskan mengenai kotak kuning Mukto Hipen, Sanggu menyadari apa yang dia lakukan. Dia mengira kotak itu adalah sampah yang tidak diinginkan keluarga. Mereka kemudian mencoba mencari kotak itu dengan menghubungi petugas kebersihan, namun Park mengatakan mereka sudah membuangnya di tempat pembuangan sampah. Ketiganya kini harus mencari di tumpukan sampah, hingga pada akhirnya Sanggu menemukan kotak itu, dan Geru segera mengambilnya dan bergegas pergi. Geru kemudian bertemu dengan putra Nenek Lee yaitu Chol-woo. Geru menunjukkan catatan penarikan yang disimpan oleh Nenek Lee, menunjukkan bahwa Nenek Lee pergi ke bank setiap hari untuk mengambil uang kertas 50.000 won dari tanggal 20 Oktober 2019 hingga 30 Maret 2020. Totalnya sebanyak 123 kali. Namun, Chol-woo tidak tertarik dengan itu dan meminta Geru untuk menyerahkan uang Nenek Lee. Geru menolak menyerahkan uang itu dan mengatakan kepadanya ia memiliki sesuatu yang lain untuk diberikan kepada Chol-woo dan memintanya untuk ikut. Chol-woo merasa kesal, namun Geru melarikan diri, hingga akhirnya Chol-woo menangkapnya tepat di depan toko jahit, tempat yang Geru ingin tunjukkan. Mereka kemudian masuk ke dalam. Penjahit mengatakan kepada Chol-woo bahwa ibunya ingin membeli setelan mahal untuknya. Nenek Lee ingin putranya yaitu Chol-woo mendapatkan jas mahal. Untuk itu, Nenek Lee mengambil uang 50.000 won untuk mencicilnya kepada tukang jahit. Namun, Chol-woo justru menyatakan dia tidak membutuhkan jas dan meminta uang ibunya. Geru memberinya kotak kuning, namun Chol-woo marah melempar kotak itu dan mengambil uangnya. Namun, Chol-woo melihat sesuatu yang keluar dari kotak kuning itu dan menjadi emosional. Dia mendapati pakaian yang masih terbungkus, ditandai dengan tulisan 28 Desember 1988, hari anakku menerima gaji pertamanya. Di masa lalu, Chol-woo memberikan ibunya pakaian itu dari hasil gaji pertamanya. Ibu Chol-woo mengatakan kepadanya dia tidak bisa memakainya, sebab ini terlalu berharga untuknya, dan merasa bersalah sebab dia tidak memberinya setelan untuk pekerjaan pertamanya, dan berjanji untuk memberinya sesuatu. Saat ini hati Chol-woo merasa hancur dan dia mulai menangisi mendiang ibunya yaitu Nenek Lee. Malam hari, Sanggu dihentikan oleh promotor klub petarung yaitu Madam Jung dan dipaksa kembali ke ring lagi. Saat itu, Namu melihatnya dari jendela rumahnya, bertanya-tanya apakah itu kekasih Sanggu. Dalam mobil, wanita itu memberi peringatan kepada Sanggu dengan berkata, jika aku membiarkan Suchul tetap hidup, kamu mengatakan akan melakukan apa saja. Kemudian, Sanggu memikirkan hal ini. Dan kilasan masa lalu menunjukkan pertempuran jalanan Sanggu. Dan dia menyakiti Suchul, ini yang membuatnya masuk ke dalam penjara. Saat ini, Sanggu bertarung lagi di klub dan dia memasuki ring. Namun dalam ring, Sanggu tidak berdaya menghadapi lawannya. Mungkin sengaja untuk kalah. Esok harinya, Namu dan Geru bertanya-tanya di mana Sanggu berada. Sanggu tiba-tiba muncul ke rumah dengan cedera. Jadi, Geru mencoba untuk membantunya. Mereka kemudian mendapat tugas baru. Ketiganya segera menuju tempat kejadian dan mereka di sana bertemu dengan polisi Park Jun-young, pria yang disukai Namu. Mereka dibiarkan masuk, mereka mendapati ada bekas darah di lantai. Ternyata seorang wanita bernama Lee Sun-young telah meninggal di apartemen. Geru memeriksa TKP dan membaca mengenai laporan polisi. Usai ini, dia mulai melakukan pembersihan dengan berdoa untuk korban Sun-young. Yong-oh yang merupakan kekasih dari Sun-young dihadapkan oleh polisi. Dia memberikan cerita dari sisinya, bahwa dialah yang ingin dinikahi oleh Sun-young. Yong-oh mengaku bahwa Sun-young mengancamnya dengan pisau, dan usai tersandung ke lantai secara tidak sengaja, Sun-young terluka parah dan meninggal. Dan Yong-oh dituduh melakukan kematian Sun-young. Namun Yong-oh membela diri bahwa itu tidak sengaja. Sementara di apartemen, Geru menggunakan sinar UV dan membuat rencana untuk membersihkan tempat itu. Dan dia mulai membersihkan dan memasukkan barang-barang sentimental ke dalam kotak kuning. Sanggu menuju ke apartemen dan melihat darah di dinding. Seketika Sanggu mengingat masa kecilnya. Dia nampaknya dibesarkan dalam keluarga yang hancur dan kejam. Namu dan Geru pergi ke taman kanak-kanak tempat Sun-young bekerja, dengan banyak buku dibawa untuk siswa yang berbeda. Sampai di sana, Geru melihat tanda untuk kelas Rose, dan yakin mereka perlu menemui Eunmi.
Seon-young juga telah merajut sarung tangan untuk bayi akan lahir, jadi Geru menyerahkannya dan minta risak dan mengklaim ini semua salahnya. Menyalahkan meninggalnya Seon-young adalah karenanya, sebab Seon-young bertemu dengan Young-woo di pernikahannya. Eunmi merasa ada yang janggal dengan hubungan mereka, di mana menunjukkan adanya kekerasan dan juga Seon-young bahkan berhenti dari pekerjaannya. Larut malam, Geru tidak bisa tidur karena dia tidak bisa berhenti memikirkan buku panduan untuk pengguna yang dia temukan dari apartemen Seon-young. Geru terus mengulangi bahwa Seon-young tidak memiliki hewan peliharaan dan ini membuat Sang-gu terganggu. Geru menyuruh Sang-gu untuk mengantarnya kembali ke apartemen. Sampai di sana, dia mencari kamera HD tersembunyi. Dan mereka menemukannya di atas ventilasi, yang bisa menjadi bukti kejadian sebelum Seon-young meninggal. Di kantor polisi, detektif Lee Ju-young menunjukkan video kepada Young-woo bahwa Young-woo telah berbohong. Dalam kilas balik, Young-woo mengambil pisau lalu mendatangi Seon-young lalu melukainya. Ia membuat Seon-young meninggal. Jadi Young-woo kini tidak bisa membela diri dan menjadi tersangka utama. Detektif Ju-young bertemu dengan Geru. Geru memberitahu bahwa dia menemukan buku panduan pengguna untuk memantau hewan peliharaan. Namun Seon-young tidak mempunyai hewan peliharaan. Itulah sebabnya dia menyimpulkan bahwa pasti ada kamera HD yang tersembunyi. Di waktu selanjutnya, Sang-gu harus membayar 5 juta won dalam seminggu. Itu karena bunganya. Dia telah berhutang pada Madam Jung. Jika dia tidak bisa membayar, maka dia akan dipaksa bertarung lagi. Namun memperhatikan Sang-gu meninggalkan agen perumahan dan masuk untuk mencari tahu. Ternyata Sang-gu berusaha menjual properti Geru. Namun saat ini dia tidak yakin dengan detail alasannya. Di waktu berikutnya, Namu mengikuti Sang-gu menuju ke sebuah tempat pertarungan bawah tanah. Dia mengikutinya hingga sebuah pintu rahasia, dan yang bisa masuk hanya mereka yang memiliki kode sandi. Namun, Namu cukup pintar. Dia berhasil menyelinap masuk pada saat orang lain masuk lebih dulu. Saat di dalam, Namu menyadari itu adalah arena pertarungan bawah tanah. Dan saat itu Sang-gu bertarung. Dia melihat Sang-gu mendapatkan pukulan, dan dia kecewa saat Sang-gu tersingkir. Jelas Sang-gu dipaksa untuk kalah oleh Madam Jung untuk bayaran hutangnya. Di waktu selanjutnya, Sang-gu mengunjungi Suchol di rumah sakit. Dalam kilas masa lalu, Sang-gu menghadapi Suchol dalam pertarungan bawah tanah yang membuat Suchol menjadi koma. Petugas kebersihan yaitu Kim In-soo disuruh pemilik apartemen untuk mengambil tas golfnya di mobil. Namun, saat itu dia ditabrak mobil dan itu melukainya. Di rumah sakit, dia mengabaikan nasihat dokter dan melepaskan dirinya sendiri. In-soo kemudian menuju ruangan sebelah tempat istrinya yaitu Lee Mi-seon karena sakit sejak lama. Sementara itu, Sang-gu duduk di dekat Suchol yang tidak sadarkan diri, yang sedang koma. Saat di luar, Sang-gu sedang merokok, namun dia bertemu dengan In-soo dan istrinya Mi-seon. In-soo meminta Sang-gu untuk tidak merokok saat di rumah sakit. In-soo kemudian pergi dengan mendorong istrinya yang berada di kursi roda. Sementara itu, Namu bertanya kepada pengacara Oh, apakah Sang-gu adalah seorang pembunuh? Namu merasa akan melanggar hukum jika seorang pembunuh menjadi wali dan bertanya, apakah dia dimaksudkan untuk melindungi kliennya? Pengacara Oh mengklarifikasi bahwa Sang-gu bukanlah seorang pembunuh, namun dia hampir membunuh seseorang dalam pertarungan. Pengacara Oh bertanya kepada Namu, apakah Sang-gu telah menyakiti kliennya? Ia menunjukkan perilaku yang tidak pantas, atau melakukan tindakan merugikan untuk move to heaven. Namu memikirkan contoh kecil perilaku Sang-gu, namun tidak ada yang konkret. Saat di rumah, Ibu Namu mengetahui bahwa Namu menghabiskan sepanjang hari dengan Geru. Ibu Namu bertemu dengan Sang-gu. Sang-gu membela Namu, memberitahu ibunya bahwa Namu orang yang sangat cerdas. Geru bersama Sang-gu dan Namu melakukan pembersihan berikutnya. Saat sampai di sana, mereka dikejutkan dengan meninggalnya sepasang suami istri yaitu In-soo dan istrinya. Mereka ingin mati dan meninggalkan dunia bersama, sehingga mereka merencanakan kematian mereka. Itulah sebabnya In-soo meminta pembersihan di waktu sebelumnya kepada Geru. Son Oh-rim yang merupakan pekerja sosial mengklaim bahwa In-soo memutuskan meninggalkan dunia bersama istrinya usai dipecat dari pekerjaannya, dan istrinya tinggal di panti jompo dan sakit parah. Namun, Sang-gu memiliki pandangan berbeda, dengan mempertanyakan bagaimana perbuatan In-soo cukuplah buruk. Sang-gu meminta Geru untuk tidak mendoakan In-soo, sebab dia tidak pantas mendapatkan surga. Oh-rim memiliki pandangan yang berbeda dengan Sang-gu, dan mereka pun bentrok. Geru mulai bekerja tanpa memperdulikan Sang-gu dan berdoa untuk almarhum. Oh-rim bergabung dan membantu Geru di apartemen, dan benda-benda penting disatukan ke kotak kuning.
Saat Sanggu membantu dengan kantong sampah, ada ketegangan aneh antara dia dan Uhrim. Ketika Sanggu pergi, dia menemukan rumah kaca rahasia di apartemen Insu dan segera memberitahu Geru. Dalam kilasan masa lalu, menunjukkan Insu memeluk istrinya ketika mereka melihat keluar jendela rumah kaca. Saat ini, Uhrim bertanya kepada Sanggu, apakah ini terlihat seperti tempat orang jahat. Geru melihat label tanaman dan memberitahu Sanggu bahwa mereka harus pergi ke blok 105 di gedung apartemen di seberang. Geru mengunjungi setiap apartemen di 105 dan bertanya apakah mereka mengenal Insu saat dia mengirimkan tanaman untuk mereka dari almarhum. Geru akhirnya menemukan seorang gadis muda bernama Minji yang mengenali almarhum Insu. Minji putus asa saat mengetahui Insu telah meninggal. Dalam kilas masa lalu, Minji mengumpulkan dana bersama teman-temannya untuk memberikan Insu AC portable. Namun, pemilik gedung memberitahu Insu bahwa dia tidak bisa menggunakannya, dan dia bisa memilikinya jika dia membeli salah satunya sendiri. Jadi, Insu tidak punya pilihan selain mengembalikan AC itu. Namun, Insu tetap berterima kasih kepada Minji. Ini sungguh benar-benar kejam, menunjukkan bagaimana si tuan tanah menyalahgunakan kekuasaan pada pria lebih tua dan pada dasar menolak haknya untuk mendapatkan rumah yang lebih sejuk. Saat ini, Sanggu memberitahu Uhrim bahwa dia mungkin salah paham mengenai almarhum, namun dia ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Sanggu mengetahui bahwa pil tidur yang diminum oleh Insu dan istrinya berasal dari rumah sakit tempat istri Insu tinggal. Insu menderita kanker pankreas, sementara istrinya selalu mengatakan dia ingin mati dalam waktu yang hampir bersama dengan suaminya. Dalam kilas masa lalu, Insu menerima pemberitahuan pemecatan dari pekerjaannya sebagai petugas kebersihan. Usai itu, dia menjemput istrinya, dan mereka sepakat untuk meninggalkan panti jompo bersama dan melaksanakan janji mereka. Saat ini, Sanggu melihat foto Insu dan istrinya. Dia menyadari Insu adalah pria yang dia temui di rumah sakit. Saat di rumah, Geru frustrasi sebab tidak bisa memberi kotak kuning Insu, sebab Insu dan istrinya tidak memiliki siapa-siapa lagi dalam hidup mereka, dan berdebat dengan Sanggu. Akhirnya, Namo memberitahu Geru bahwa dia harus bersiap-siap untuk pemakaman Insu dan istrinya. Mereka kemudian memberi penghormatan kepada almarhum, dan Minji juga muncul untuk memberikan penghormatan. Di luar tempat pemakaman, Sanggu berusaha mengambil karangan bunga di tempat pemakaman lain. Namun Geru berteriak menganggap Sanggu pencuri. Sanggu mengklaim ada cukup banyak karangan bunga, tidak masalah meminjamnya satu untuk almarhum. Bab merasa sedih tidak ada yang mengirimkan karangan bunga. Sanggu memberitahu Geru bahwa dia terlalu kaku. Geru kemudian menyadari mereka bisa membawa lebih banyak orang ke pemakaman Insu, sebab di sebelah pemakaman Insu merupakan orang-orang yang bekerja di perusahaan tempat Insu bekerja dulu sebagai manajer. Akan tetapi tidak ada yang mengenali mereka. Hingga akhirnya pria lebih tua muncul mengenali Insu sebagai manajernya dulu yang memperlakukannya dengan baik saat bekerja. Alhasil pria tua ini membawa semua anggotanya untuk memberi penghormatan kepada Insu. Setelah pemakaman, Uhrim berterima kasih kepada Sanggu atas semua yang telah dilakukan untuk Insu dan menjabat tangannya. Saat pergi, Geru memberitahu Sanggu bahwa telinganya menjadi merah muda, yang biasanya berarti jantungnya berdebar kencang. Sanggu nampaknya menyukai Uhrim. Esok harinya, Geru memberi Sanggu pot bunga milik Insu, pemberian dari Uhrim. Bunga itu memiliki arti kebahagiaan mengetahui hati seseorang. Dia mengatakan kepadanya, Uhrim ingin Sanggu merawat bunganya. Malam hari, Sanggu menerima telepon dari Sujin yang menangis, mengklaim Sucol dalam keadaan kritis. Menahan air mata, Sanggu menyerbu keluar rumah dan menuju rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saudara perempuan Sucul yaitu Sujin secara emosional memberitahu Sanggu bahwa kali ini Sucul tidak dalam keadaan baik. Dokter keluar dan memberitahu mereka bahwa mereka harus bersiap untuk melepaskan Sucul, sebab dia tidak akan merekomendasikan operasi pada kesempatan ini. Sanggu memberitahu dokter untuk melakukan operasi, sebab ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Dokter mengatakan kepada Sanggu bahwa itu terserah dia. Sanggu bersumpah untuk mendapatkan uang sehingga dia bisa membayar untuk operasi Sucul. Di masa lalu, Sucul remaja diserang sekelompok siswa lain, dan Sanggu melihat Sucul terpojok berusaha memanjat jembatan untuk melarikan diri. Namun Sanggu mendekati para pengganggu dan menyuruh mereka pergi. Mereka menolak sehingga Sanggu melawan mereka yang membuat mereka menyerah. Usai ini, Sucol berterima kasih kepada Sanggu. Namun Sanggu menjelaskan, dia tidak menyukai orang yang dipukuli seperti halnya para pengganggu. Esok hari, Sucol menyaksikan Sanggu di gym tinju. Sucol mengatakan kepada Sanggu untuk mengajarkannya tinju.
Sanggu acuh tak acuh, sehingga Suchol memutuskan berlatih sendiri meskipun Sanggu tidak menginginkannya di sana. Namun pada akhirnya Sanggu melunak pada Suchol dan mengajarinya teknik bertinju. Sanggu yakin Suchol bisa menjadi atlet nasional. Beberapa waktu kemudian, Suchol menjadi atlet tinju nasional dan Sanggu menyaksikan Suchol di TV di kejuaraan nasional. Dan Suchol saat itu memenangkan turnamen. Melihat ini, Sanggu merasa bangga. Di waktu sekarang, Sanggu meminta uang kepada Madam Jung untuk operasi Suchol. Madam Jung tidak tertarik dan memberitahunya mengenai turnamen yang akan datang. Jika Sanggu berhasil memenangkan pertarungan yang satu ini, maka semua uang dan utangnya akan dihapus, dan akta rumah akan diselesaikan, termasuk operasinya. Sanggu tidak memiliki pilihan selain menandatangani kontrak, dan dia sangat marah kepadanya. Saat sampai di rumah sakit, Suchol telah meninggal, dan Sanggu benar-benar merasa hancur. Dia tidak percaya dengan ini. Sanggu memohon Suchol untuk bangkit. Saat ini, Sanggu kembali ke rumah Sujin, dan Sujin berterima kasih kepada Sanggu sebab tidak pernah menyerah pada Suchol. Sanggu mengatakan kepada Sujin bahwa ini semua salahnya. Namun Sujin terus berbicara menjelaskan, dia senang Sanggu tidak menyerah pada Suchol. Sanggu bertanya kepada Sujin, apakah dia bisa mengurus barang-barang Suchol? Sujin memperbolehkannya. Saat melihat barang-barang Suchol, dia mendapati rekam medis Suchol yang ternyata dia ada diagnosis encephalopati traumatis kronis, di mana Suchol mengalami kerusakan sel otak akibat pukulan berulang di kepala. Sanggu ingat saat Suchol pernah mengatakan kepadanya dia berhenti bertinju. Namun Sanggu tidak tahu saat itu. Kini dia mulai tahu jawabannya. Kilasan masa lalu berlanjut. Sanggu diberi menit terakhir untuk lawan barunya di arena pertarungan. Madam Jung mengatakan kepadanya bahwa hasilnya harus terjadi pada ronde ke-7 sebagai bagian dari taruhan ilegalnya. Ketika Sanggu mengetahui bahwa lawannya itu Suchol, dia merasa terpukul. Begitu juga dengan Suchol, sebab tidak satupun dari mereka tahu. Dalam pertarungan, terjadi saling menyerang. Saat di babak ke-7, Suchol tidak dalam kondisi baik. Namun Madam Jung memberitahu Sanggu bahwa Suchol menginginkan uang untuk pensiunnya. Dan jika dia tidak melakukan apa yang diperintahkan, Madam Jung akan menghancurkan mereka berdua. Saat ronde ke-7, mereka kembali bertarung. Seketika Ayah Garu datang dan berteriak untuk Sanggu, memintanya untuk berhenti. Seketika Sanggu teringat akan masa kecilnya dan bagaimana dia merasa kakaknya itu tidak ada untuknya. Sehingga kemarahan Sanggu memuncak yang melampiaskannya kepada Suchol. Suchol yang menerima serangan yang membuatnya jatuh ke lantai. Namun Sanggu mulai ketakutan pada saat Suchol terlihat tidak baik-baik saja. Inilah yang menggerogoti perasaan Sanggu selama ini. Dan kini masuk akal mengapa Sanggu begitu putus asa untuk menjaga agar Suchol tetap hidup. Pada saat Sanggu membersihkan ruangan, dia melihat kartu nama Muktu Hipen. Dengan sekotak barang milik Suchol, dia menyerahkannya kepada Sujin dan pergi keluar. Dia berbicara dengan Madam Jung melalui telepon. Sanggu berjanji melunasi hutangnya dan menolak memperjuangkannya lagi. Garu khawatir pamannya tidak akan kembali. Usai Garu menerima pesan darinya yang menyatakan dia tidak akan kembali. Dia ingin menemukannya, meski Namo ingin Garu melanjutkan hidup tanpa pria itu. Garu mulai menempelkan poster pamannya yang hilang di jalan. Namun seketika antek-antek Madam Jung menariknya masuk ke dalam mobil. Madam Jung kemudian mengirim foto Garu kepada Sanggu. Melihat ini, Sanggu bergegas menemui Madam Jung. Sanggu setuju untuk bertarung dengan imbalan Garu dan akta rumah. Saat mereka kembali ke rumah, Namo sangat marah kepada Sanggu dan memberitahu Sanggu bahwa hanya Garu yang dimilikinya, dan bagi Garu, Sanggu adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Garu memberitahu Sanggu bahwa dia telah menyirami tanamannya saat dia pergi, dan dia merasa senang Sanggu kembali. Sanggu mengatakan kepadanya ini bukan rumahnya, dia juga bukan keluarganya, dan jika dia hilang lagi, dia tidak ingin dicari. Di waktu berikutnya, setiap tahun pada tanggal yang sama, Garu melakukan perjalanan dengan ayahnya. Namo memberitahu Sanggu bahwa dia harus mengikuti Garu untuk memastikan Garu baik-baik saja. Jadi, Sanggu terpaksa memata-matai Garu secara diam-diam mengikuti Garu pergi. Sanggu mengikuti Garu ke taman hiburan, namun saat itu Garu diserang para pengganggu, namun Sanggu memanfaatkan sirena polisi untuk menakuti para pengganggu itu. Saat mereka pergi, Sanggu menjatuhkan semua anak-anak pengganggu tersebut dan meminta mereka berhenti merokok. Sanggu memberitahu mereka, anak laki-laki yang mereka serang itu jenius dan memiliki otak lebih besar dari mereka. Sanggu akhirnya memberanikan diri menemui Garu dan memaksa Garu untuk pergi ke salah satu wahana. Dalam menaiki wahana, Sanggu meminta Garu untuk membuka matanya. Dan ini membuat Garu yang sebelumnya ketakutan menjadi kagum.
Garu kemudian menaiki komedi putar dan Sanggu melihatnya. Dia membayangkan ayah Garu ada di samping Garu. Usai ini, Garu membawa Sanggu ke stasiun kereta api tua dan pamannya mengenali tempat itu. Di masa lalu, di tempat yang sama di tahun 1994, Sanggu bersama ayah Garu. Sanggu meminta kakaknya itu mengucapkan selamat ulang tahun. Sebagai hadiah ulang tahun, Sanggu kecil ingin ke taman hiburan dan makanan. Kilasan masa lalu lainnya, ayahnya memarahi Sanggu dan ayah Garu membelanya. Kembali ke momen di stasiun kereta, ayah Garu berjanji kepada Sanggu untuk menunggunya di stasiun kereta hingga malam hari. Namun ayah Garu tidak pernah muncul sehingga ini membuat Sanggu sangat terpukul. Saat ini Garu memberitahu Sanggu bahwa ayahnya membawanya ke stasiun kereta ini setiap tahun untuk membuat permintaan dan bahwa ayahnya menginginkan seseorang yang dicintai sehat dan bahagia. Ini tentu saja ditunjukkan kepada Sanggu. Namun, Sanggu menjadi marah. Dia merasa dipermainkan oleh Garu dan dia menendang batu-batu yang telah ditumpuk oleh Garu. Sanggu memberitahu Garu bahwa ayahnya telah meninggalkannya di masa lalu. Garu mengatakan ayahnya mempunyai bekas luka besar di punggungnya akibat kecelakaan besar. Namun Sanggu menganggap ini alasan lemah. Namun, Garu memberikan tanggal ayahnya mendapat bekas luka. Itu adalah tanggal yang sama yang ayah Garu maksudkan untuk bertemu dengan Sanggu. Terungkap bahwa ayah Garu menjadi salah satu korban runtuhnya Mall Sampong Department Store yang memakan banyak korban dengan 500 orang meninggal. Jong-u terjebak selama 3 hari dan dirawat di rumah sakit. Kenangan berlanjut pada saat Sanggu memasuki ruang rahasia ayah Garu di rumah. Sanggu mengeluarkan kotak sepatu tua di rumah. Ini merupakan keinginan ulang tahun Sanggu kecil yang menginginkan sepatu Nike. Inilah alasan mengapa ayah Garu berada di department store saat teruntuh. Kilas balik menunjukkan ayah Garu terperangkap di reruntuhan, memegang sekotak sepatu yang dia janjikan untuk diberikan kepada Sanggu. Sanggu yang menangis melihat begitu banyak sepatu yang disimpan kakaknya itu. Barang-barang itu adalah hadiah yang dimaksudkan untuk Sanggu di setiap tahunnya. Namun Sanggu tidak pernah muncul. Selain itu, Sanggu menemukan sertifikat adopsi untuk mengkonfirmasi bahwa Garu sebenarnya bukan anak kandung kakak Sanggu. Di tahun 2016, pria bernama Matthew Green yang memiliki nama Korea Kang Song Min mendiskusikan pengalamannya pada saat dia lahir pada tahun 1988. Matthew ditemukan sendirian saat masih bayi dan diadopsi oleh keluarga di New York. Saat dia masih muda, Matthew selalu sakit sebab memiliki masalah jantung. Matthew mengungkapkan betapa sulit dan kesepian tumbuh di negara bagian. Matthew menjelaskan dia telah kembali ke Korea bermaksud untuk mencari ibu kandungnya. Di waktu selanjutnya, Matthew berjuang mendapatkan pekerjaan di Korea dan kembali ke motelnya. Dia terlihat sakit dan membutuhkan obatnya, dan kemudian meninggal. Garu dan Sanggu mempunyai tugas baru untuk Mob to Heaven. Mereka menuju ke motel dan Uhrim ada di sana menyapa mereka untuk memberitahu bahwa Matthew meninggal. Uhrim menjelaskan bagaimana Matthew tinggal di Amerika namun berasal dari Korea. Matthew meninggal karena masalah jantungnya. Uhrim jelas menangisi kasus ini. Matthew tidak pernah menemukan ibunya sebelum dia meninggal. Garu dan Sanggu memulai proses dan berdoa untuk almarhum sebelum bergerak untuk membersihkan dan membereskan barang-barang pemuda itu. Mereka memasukkan barang-barang sentimental ke dalam kotak kuning. Garu mengemukakan bagaimana mereka tidak bisa menemukan anjing bernama Aji setelah dia mendapati kalung anjing itu. Namun Uhrim menjelaskan hewan peliharaan Matthew ada di dokter hewan sekarang. Garu, Sanggu, dan Namu memeriksa barang-barang sentimental Matthew. Namu menangis, dia merasa kasihan terhadap nasib Matthew. Namun Garu bertekad untuk mengantarkan kotak kuning itu, dan tiba-tiba dia melihat-lihat buku karya Enjong, dan yakin Matthew telah mengetahui ibunya. Enjong merupakan seorang reporter berita. Mereka mengunjungi Enjong di studionya, namun pihak keamanan tidak mengizinkan mereka masuk. Pada akhirnya mereka mengikutinya pulang dan segera menghampiri Enjong dan bertanya mengenai Matthew. Sanggu yakin Matthew adalah putri Enjong. Enjong tidak nyaman membicarakan hal ini di tempat terbuka dan meminta mereka berbicara di tempat yang sunyi. Saat berada di dalam ruangan, mereka memberitahu Enjong bahwa putranya itu Matthew meninggal karena penyakit kronis dan tubuhnya ditemukan seminggu usai kematiannya. Mereka lalu menunjukkan padanya barang-barang Matthew. Enjong kemudian memberitahu mereka bahwa dia bukan ibu Matthew. Mereka memberikan foto Matthew kecil bersama Enjong. Melihat foto ini, Enjong menjadi sedih. Dalam kilasan masa lalu, menunjukkan bahwa ibu Enjong membesarkan Matthew di panti asuhan. Matthew adalah anak terakhir yang mereka miliki di rumah itu. Ibu Enjong memutuskan bahwa Matthew akan diadopsi. Matthew yakin Enjong adalah ibunya saat melihat fotonya.
Garu kemudian yakin Matthew benar-benar bertemu Enjong sebab dia memiliki buku karya Enjong yang bertanda tangan Enjong. Dalam kilasan masa lalu, menunjukkan Matthew bertemu Enjong pada penanda tanganan buku. Usai itu dia pulang ke rumah dan minum banyak sebelum merobek buku itu. Saat ini Sanggu berbicara bagaimana Matthew ingin Enjong mengingatnya. Saat dia mengira Enjong adalah ibunya padahal sebenarnya bukan. Sanggu kemudian meminta maaf atas Enjong atas ketidaktahuan dan kesalahpahaman mereka. Enjong yang terisak berterima kasih kepada mereka atas layanan mereka sebagai pembersih trauma dan bertanya apakah dia bisa menyimpan barang-barang Matthew walaupun dia bukan ibunya. Mereka pun mengizinkan. Dalam perjalanan pulang, Guru dan Sanggu mengunjungi anjing Matthew bersama Urim. Mereka memberi anjing itu kalung yang ditinggalkan Matthew untuknya. Saat pulang, Garu dan Sanggu memperhatikan layar besar saat Enjong menyampaikan laporan berita mengenai anak-anak Korea yang diadopsi di luar negeri. Dan menjadi tanpa kewarganegaraan, dia mendedikasikan laporannya ini untuk Matthew Green. Saat di jalan, Garu memberitahu Sanggu bahwa dia sama seperti Matthew tidak mengenal orang tua kandungnya. Namun dia mencintai ayahnya saat ini yang telah membesarkannya. Di waktu berikutnya, Sanggu menginginkan jaminan dari Madam Jung bahwa jika terjadi sesuatu dalam pertarungan, tidak ada yang boleh menginjakan kaki di dalam rumah Garu. Sanggu juga menginginkan dokumen itu kembali sebelum dia bertarung. Esok hari, Sanggu membuat sarapan Garu, telur di atas roti bakar. Garu khawatir perubahan perilaku yang tiba-tiba berarti pamannya sedang sekarat. Namun Sanggu meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Sebelum Sanggu meninggalkan rumah, dia melihat ke arah Garu dan tersenyum. Sanggu memberitahu Namu untuk menjaga Garu yang membuatnya khawatir. Dia mengatakan kepadanya bahwa ini adalah rumahnya juga. Namu menghampiri Garu tentang keanehan pamannya itu. Garu sadar ada yang tidak beres, sebab pamannya membersihkan rumah dan membuat sarapan. Dia mendengar pamannya berbicara dengan seseorang di telepon dan Garu meniru bagaimana Sanggu berbicara yang menyinggung dokumen dan pertarungan. Sementara itu, di ring, Sanggu meminta Madam Jung untuk dokumen sebelum pertarungan sebab dia khawatir dia akan berakhir seperti Suchol. Madam Jung memberikan dokumen dan mengatakan kepadanya dia mempertaruhkan segalanya padanya. Saat di ring, Sanggu menghadapi petarung juara Rusia. Sementara itu, Namu menemukan dokumen yang menunjukkan Sanggu menderita ensefalopati traumatik kronis, gejala mabuk pukulan, tanpa mereka sadari itu milik Suchol. Garu memberitahunya bahwa itu penyakit neurodegeneratif yang biasa diderita atlet petinju dan atlet lain yang menderita cedera benturan. Dalam kasus yang parah, mereka bisa mati. Garu panik, dia tidak ingin pamannya mati. Pada saat Sanggu bertarung, Namu dan Garu menuju tempat arena pertempuran. Garu tahu pada Sandi masuk ke tempat itu. Mereka lalu berjalan ke dalam, dan Garu berteriak memanggil pamannya. Petarung Rusia terlihat curang sebab dia memiliki senjata di tangannya dan mulai melukai Sanggu. Garu mematikan lampu dan meraih pamannya. Segera polisi datang dan kerumunan menjadi panik. Namu dan Garu berhasil menyelinap keluar membawa Sanggu. Sanggu kemudian memberitahu mereka berdua bahwa dia tidak memiliki sindrom pemabuk. Namun mereka tidak mempercayainya dan membawanya ke rumah sakit. Saat mereka pergi, terungkap bahwa Garu yang telah menelpon polisi sebelumnya. Itulah sebabnya polisi bisa menemukan arena pertarungan bawah tanah. Garu memeriksa Sanggu di rumah sakit larut malam untuk memeriksa apakah Sanggu masih hidup. Dia sangat cemas dan dia tidak ingin kehilangan anggota keluarga lainnya. Garu mengetahui bahwa Sanggu tidak sakit parah. Garu kemudian memutuskan untuk tidur di rumah sakit bersama pamannya. Saat mereka sampai di rumah, Garu mengizinkan Sanggu untuk duduk di meja makan bersamanya. Sebelumnya, Sanggu tidak diizinkan sebab itu adalah kursi ayahnya. Pengacara Om mengunjungi Garu dan memberitahunya bahwa taman peringatan meminta abu ayahnya. Mereka ingin dia bersirahat di samping ibunya. Garu mengunci diri di kamar tidurnya, dia tidak ingin membiarkan abu ayahnya pergi. Pada saat Namu dan Sanggu masuk ke kamarnya, mereka mengetahui Garu telah kabur lewat jendela. Mereka berdua keluar untuk mencoba dan menemukannya di tempat biasanya. Namun pencarian mereka terasa sulit. Garu berada di kereta. Dalam kilasan balik menunjukkan bagaimana Garu muda mengunjungi dokternya. Jong-oh yang merupakan kakak Sanggu bersama istrinya tidak tahu mengapa Garu tidak berbicara. Dokter memberitahu mereka bahwa itu berasal secara fisiologis karena sindrom Asperger-nya. Saat mereka kembali ke rumah, Garu menunjukkan bahasa isyarat kepada orang tuanya. Mereka merasa lega menemukan beberapa bentuk komunikasi. Selanjutnya, Garu ditemani orang tuanya menuju akuarium. Saat itu mereka dikejutkan saat Garu mulai berbicara dan menyebut nama ikan yang dilihatnya. Ibunya pun mulai menangis bahagia.
Saat ini Sang-gu bertemu dengan teman Jong-u yang menceritakan bagaimana Geru bisa diadopsi oleh Jong-u. Dalam kilas balik menunjukkan Jong-u di hari-hari pemadam kebakarannya, dan dia dipanggil ke lokasi di hari bersalju saat mendapat laporan seekor kucing terjebak. Namun saat dia dan timnya sampai di lokasi dan menuruni batang tangki air, Jong-u mengetahui bahwa itu bukan seekor kucing, melainkan itu bayi laki-laki yang baru lahir dibungkus selimut. Usai ini, Jong-u mengunjungi rumah sakit untuk melihat bayi itu. Jong-u jelas membentuk keterikatan dengan bayi tersebut. Dokter mengatakan kepada Jong-u bahwa ini merupakan keajaiban bayi tersebut selamat dalam kondisi seperti ini. Jong-u mengunjungi bayi itu dalam perawatan kritis. Dia kemudian mengetahui anak itu akan diadopsi di luar negeri. Jong-u memberitahu istrinya mengenai bayi itu dan bagaimana dia akan dikirim ke luar negeri untuk diadopsi. Sang istri juga mengunjungi bayi tersebut dan mereka berdua menumbuhkan keterikatan pada anak itu. Mereka berdua lalu memutuskan untuk mengadopsi anak itu. Jong-u sudah memikirkan sebuah nama yaitu Geru. Saat ini Sang-gu mengetahui bahwa istri Jong-u menderita kanker stadium akhir, sehingga kakak Sang-gu itu berhenti dari pekerjaannya untuk menjaga istri dan Geru. Ketika istri Jong-u meninggal, Geru mudah bergumul dengan kematian dan menolak untuk percaya bahwa dia telah tiada. Namun Jong-u memberitahunya bahwa ibunya ada di dalam hatinya dan selalu ada di matanya. Saat ini Sang-gu mengetahui ada satu tempat yang bisa dia kunjungi sebagai upaya terakhir, pantai tempat Geru sering pergi bersama ayahnya. Geru berjalan sendirian di pantai. Sore harinya Sang-gu menemukan Geru di akuarium. Dia memberitahu Geru bahwa bahkan almarhum ayahnya bisa berbicara, dan bahwa dia mempelajarinya dari yang terbaik yang mengacu kepadanya. Geru kembali ke rumah dan berdoa untuk ayahnya di kamar tidur lamanya. Geru akhirnya siap melepaskan ayahnya. Saat membersihkan ruangan ayahnya, dia mengisi kotak kuning dengan barang-barang sentimental ayahnya. Geru melihat telepon lama ayahnya dan menemukan video di dalamnya. Video itu, ayahnya mengatakan kepada Geru bahwa semua ingatannya mengenai ibu dan ayahnya hidup di matanya. Dia meminta Geru berjanji melihat cermin setiap hari dan mengatakan kerja bagus, dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia anak laki-laki paling keren di planet ini. Di waktu selanjutnya di taman peringatan, Geru menyerahkan abu ayahnya. Saat mereka berjalan menjauh dari taman, Geru melihat bayangan ayahnya di sampingnya, dan Geru mengatakan kepadanya dia merasa sulit untuk membaca orang dan menemukan percakapan yang sulit. Saat Geru melihat anjing, dia menjadi gugup dan ayahnya mengatakan kepadanya untuk tidak gugup. Tiba-tiba Geru sedih sebab tidak bisa melihat ayahnya lagi dan berlari kembali ke tugu peringatan. Dia memeluk pohon yang memiliki nama orang tuanya di atasnya. Di waktu selanjutnya, pengacara Oh memberitahu Sang-gu bahwa periode 3 bulan sebagai wali Geru telah berakhir, dan dia tidak memenuhi syarat. Alasan utamanya adalah keterlibatannya dalam organisasi pertarungan judi yang membuat Geru dalam bahaya. Sang-gu dengan patuh menerima putusan itu dan bertanya di mana Geru akan berada. Pengacara Oh bertanya kepada Sang-gu apakah dia khawatir mengenai di mana Geru akan berakhir, namun dia menyangkalnya. Tetapi pengacara Oh tahu Sang-gu sedang berbohong. Dia tidak bisa membohongi hatinya. Saat Sang-gu bersiap untuk pergi, pengacara Oh memberitahu Sang-gu bahwa Geru telah menyatakan dia ingin Sang-gu terus menjadi walinya, dan itu adalah keputusannya. Sang-gu pun merasa bahagia dan terharu. Di akhir, seorang wanita muda bernama Chae En-beol meminta layanan Mubtu Hipen langsung ke Geru saat dia berada di luar rumahnya. Geru menunjukkan bahwa nama yang didaftarkan sama dengan nama En-beol. Namun En-beol mengatakan kepadanya itu tidak aneh, sebab dia memang meminta layanan itu karena dia akan segera meninggal. Geru menatap wajahnya dan dia terpesona padanya. Dia melihat kupu-kupu di kepalanya. Sepertinya Geru telah merasakan cinta pertamanya, dan drama ini pun berakhir.